الله الرحمن. تعليم النفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والتذكر على التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Masya Allah, kemarin kita belajar minggu kemarin sama sebelumnya, 2 minggu berturut tentang adab di hadap Allah Ta'ala sama di hadap guru dan saudara-saudara. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk di mungkin bilang buah adab tersebut. Kalau kita belajar adab, sudah ikut cara adab sama Tuhan kita, sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bilang Nabi Muhammad sudah wafat. Bagaimana adab berhadap Nabi Muhammad SAW? Bilang sama beliau sama sunnatnya, adabnya, adab-adab atau akhlak yang dapat dari Nabi Muhammad SAW. Kamu terima akhlaknya dengan cara adab, itu dapat manfaat untuk kamu dunia dan akhirat. Kita baca di Al-Quran, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri. Wahai saudara atau orang muslim, kamu seharusnya mengetahui di antaramu ada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tapi sunnatnya masih ada. Kita belajar baca Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad itu kayak Rasulullah di antara kita. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Jadi kita harus ada banyak orang yang adab sama sunnah, sama siwak. Kita sudah pernah kasih cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka kasih cerita yang paling mulia. Dia bilang perbuatan yang paling mulia. Dalam satu hari dia bilang, saya keluar dari rumah mau ke masjid salat Isya. Lihat satu orang lagi mabuk. Setelah minum khamar, dia lagi mabuk. Seperti biasa kita tahu keadaan orang mabuk, dia tidak bisa jalan, tapi dia duduk lagi ucapan Allah. Allah mabuk, ini orangnya mabuk tapi bilang Allah, Allah, mabuk, tidak sadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, dia bilang ini lagi ucapan. Waktu dia dekat ke beliau, lihat, wah ini orangnya lagi mabuk, ifik minum khamar. Ya, saya harus bersihin mulutnya biar ucapan Allah Ta'ala dalam keadaan bagus. Ya, ambil siwaknya, langsung kasih air, bersihin mulut orang tersebut. Ya. Orang yang lagi mabuk. Kasih air, bersihin mulutnya. Juga pakai siwaknya sendiri ke orang tersebut, bersihin giginya. Dia biar bilang kalau dia ucapan nama Allah Ta'ala dalam keadaan bagus. Di mimpi tersebut, di malam tersebut dia dapat mimpi. Wahai Abdul Qadir, kamu bersihin mulutnya karena aku, maksudnya Allah Ta'ala, karena Tuhanmu Allah Ta'ala, kita bersihin orangnya dari dosa-dosa semuanya. Itu mimpi. Dia tidak perhatian siapa itu yang membersihin. Balik lagi atau di salat subuh, setelah dia tidur, salat subuh, dapat mimpi tersebut di malamnya. Dia pergi ke masjid, lihat satu orang lagi sujud nangis. Ya Allah, aku hambamu, aku sudah balik ke jalanmu, terima taubatku ya. Seperti biasa doa orang yang taubat. Dia bilang, aku tunggu. Imam Abdul Qadir Al-Jailani bilang, aku tunggu. Ini orangnya siapa? Belum pernah saya lihat di masjid. Karena masjid kita biasa kenal orangnya. Ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini siapa? Dia bilang setelah waktu terang bisa lihat. Saya lihat ini orang tadi yang tadi malam saya bersihin mulutnya. Baru sadar, faham mimpi tadi. Wahai Abdul Qadir, kita sudah bersihin orangnya. Ini salah satu adab. Adab sama sebut nama Allah Ta'ala. Jadi adabul Quran kita, walau mungkin akhwat ibu-ibu yang di sini kadang-kadang haid mau baca Al-Quran,
ikut madhab fulan atau madhab Imam Malik itu boleh. Tapi adabnya bagaimana? Adabnya. Kamu baca kalamullah azza wa jal, tapi lagi dalam keadaan kotor. Syekh, saya mau cari pahala. Kamu tidak mengetahui seperti Allah Ta'ala. Tidak tahu yang baik untukmu yang mana. Cari pahala. Betul, cari pahala. Pahala bacaan Al-Quran. Tapi yang bilang sama kamu, jangan baca waktu haid, itu yang tulis pahalamu. Jadi jangan kamu berlawan sama beliau. Ini kayak saya tidak ikut aturanmu, wahai Tuhanku. Enggak, hati-hati. Syekh, ini aku ustazah mau ngajarin orang lain, ini masalah lain. Itu yang sebabnya Imam Malik bilang, kalau atau pengecualian untuk ustazah yang mengajarin orang lain, kalau dia tidak mengajar, mereka lupa atau bacaannya kurang, itu khusus pengecualian. Tapi mau baca Al-Quran bilang ya, Syekh saya mau murajaah Al-Quran, itu kemarin kita bilang boleh murajaah dalam hati, jangan pegang Al-Mushaf. Itu semuanya. Tapi yang tadi bilang adabnya itu derajat yang paling tinggi yang mana? Kemarin kita jelasin Al-Imam Malik. Dia berapa kali dapat gigit dari serangga yang masuk dari belakangnya atau ke punggungnya sampai 17. Itu cerita dari Imam Malik, ada cerita dari Imam Al-Bukhari juga. Ya. Itu yang namanya adab. Haram, bukan haram. Ini bukan haram. Ini adab. Kamu mau ikut yang marah. Di sini dari adab kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Apa itu? Karunia Allah Ta'ala. Sekarang lihat karunia Allah Ta'ala. Kasih fulan, tidak kasih fulan. Adab kita apa? Kalau kita mau ikut, bagaimana keadaan kita waktu lihat hal tersebut? Adab saya sama dengan di hadapan Allah Ta'ala karena dia yang kasih fulan, tidak kasih fulan, atau beri fulan, atau tidak beri fulan. Itu keadaan saya di hadapan karunia itu apa? Kalau saya mau atur ya, kenapa kasih ke fulan, tidak kasih fulan, kenapa ini fulan, kenapa itu fulan? Ya ini salah. Karena saya mau atur Allah Ta'ala sesuai yang saya mau, salah. Ini kurang aja. Di sini, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awrad. Sebelum kita masuk ke situ harus belajar apa itu wird. Al-wird itu salat, puasa itu tidak masuk wird karena wajib. Itu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya bilang 5 fardu. Sudah, ini bukan wird. Jangan kita bilang, oh fulan wiridnya 5 fardu. Enggak, ini bukan wirid. Ini wajib sudah setiap mukmin, setiap itu. Wirid itu yang ada tambahan yang dia berbuatan untuk diri sendiri. Salat 5 fardu ya betul. Salat subuh di masjid. Alhamdulillah. Tapi setiap hari dia tidak keluar dari masjid sampai baca 1 juz atau 2 juz. Sampai waktu apa itu isyraq. Salat 2 rakaat setiap hari. Ini namanya wird. Tambahan. Ya. Atau tasbih. Dapat tasbih setiap hari. Ucapan 100, 300, 1000, 2000. Tapi setiap hari rutin. Jadi rutin. Ini namanya wirdul. Istighfar. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya namanya wirdul. Fardu tidak masuk. Bayar zakat, dia bilang fulan masya Allah wiridnya zakat setiap tahun. Ini bukan wirid. Kita bilang wirid kalau dia setelah selesai zakat ada bantuan untuk orang yatim, untuk orang miskin, untuk orang fakir, bayar berapa juta untuk orang miskin. Itu bilang wirid. Setiap tahun keluarin tambahan selain yang wajib. والمعنى الذي ينبه لابن عطاء الله من خلال كلامه هذا أثر الورد إذ يواظب على المسلم في طي الطريق. Itu manfaat wirid ini untuk kita sendiri. Alhamdulillah, Syekh 5 fardu ya bagus. Tapi enggak ada duha, enggak ada witir, enggak ada istighfar, enggak ada itu. Ya, kalau keadaan kamu seperti ini ya bisa masuk surga, betul. Bisa. Dalam riwayat hadis orang Badui yang kita kemarin bilang A'rabi datang, wahai Rasulullah,
itu fulan datang ke kampung kita, karena Rasulullah sudah pernah kirim satu orang atau menutus satu orang, sampaikan kepada mereka agama Islam. Kayaman ya. Orangnya datang, wahai Rasulullah, itu yang kamu menutus atau yang kamu kirim itu bilang ada syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah bilang ya betul, jujur, benar. Dia bilang ada 5 fardu, dia bilang betul. Ada zakat, ya betul. Semuanya Rasulullah bilang benar, benar, benar semuanya. Bilang haji juga kalau saya bisa, Rasulullah bilang betul. Orangnya bilang, wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak tambah, tidak kurang dari yang tadi dapat dari yang kamu kirim. Setelah dia pergi, Rasulullah bersabda, ini orang beruntung kalau jujur ikut aturan ini. Ini yang paling dekat, yang paling sedikit, maaf, yang paling sedikit. Orang yang ikut fardu aja, puasa bulan Ramadan aja, bayar zakat, itu bisa bilang ahli surga. Tapi masih ada hal-hal yang lain. Oke. Wal ma'na alladhi yu'athir al-ward. Kalau ada tambahan seperti istighfar, seperti tahlil, seperti salat, seperti puasa, seperti ibadah lain-lain, itu manfaatnya untuk kita bisa tambah lagi. Bisa maju lagi. Tapi kalau saya ikut 5 fardu aja, ya jadi aturannya seperti itu, 5 fardu. Setelah 5 fardu dia pergi. Itu yang namanya warid. Wala'alla kata mal mustanad alladhi, ini mungkin ada yang bilang ya kamu bilang wirid itu 5 salat duha atau salat atau tasbih. Ini dari mana? Ada di Al-Qur'an. Dalilnya ada. Rasul Allah Ta'ala berfirman sama Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhal al-muzzammil qumil laila illa qalila. Kita tahu fardu salat 5 fardu aja, tapi masih di sini Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad qiyamul lail. Qiyam al-lail, qumil laila illa qalila. Di dalam buku sirah, dalam buku fikih, dalam buku syariah, mereka bilang qiyamul lail itu wajib untuk Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala suruh beliau, qumil laila illa qalila. Harus berdiri qiyamul lail. Jadi untuk Nabi Muhammad wajib. Nabi Muhammad tidak tinggal qiyamul lail. Untuk kita sunnah. Nah, nisfa awlidun aliyulatul Quran ila akhirnya. Terus di akhirnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-lail wa nisfahu thuluthu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ada orang yang ikut kamu. Untuk Nabi Muhammad SAW wajib, untuk kita sunnah. Tapi boleh. Ini berarti ini lihat qumul lail. Juga Allah Ta'ala bersabda di ayat lain, berfirman di ayat lain, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Tasbihlah sebelum terbit matahari, sebelum tergenam atau apa itu? Tergenam apa? Tenggelam. Oke. Qabla tulu'i syams. Berarti Allah Ta'ala suruh kita kasih waktu khusus untuk tasbih pagi. Wa minal laili fasabbihu wa idbaras sujud. Tasbih setelah sujud. Allah Ta'ala puji orang yang saleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka jadikan waktu istighfar itu malam. Boleh. Silakan. Yang penting atur waktu. Jangan kamu ini kemarin dapat cerita teman saya tanya sama guru. Teman saya juga orang Yaman di sini. Fulan bagaimana kabarnya? Dia bilang mungkin dia mau cerai sama istri. Kenapa? Dia mau zikir aja. Dia mau kosong waktu untuk ibadah. Ini salah. Tapi dia sudah mau seperti itu. Ya Allah. Ini harus kita berhati-hati dengan hal yang seperti ini. Ada yang bilang saya mau kosong waktu untuk zikir, salat, puasa. Allah Ta'ala kaya, maha kaya dari ibadahmu. Kamu punya anak, punya istri, bertanggung jawabmu. Kamu bertanggung jawab untuk mereka. Tidak boleh tinggal anak keluarga untuk ibadah. Kamu punya rezeki, punya masukan setiap hari, ya silakan, boleh. Setiap hari. Jangan kamu tinggal anakmu sampai mereka minta-minta dari orang lain. Ini tidak boleh. Haram.
Jadi di sini juga Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis yang kita belajar di buku Riyadhus Shalihin, ini sesungguh aku istighfar dan balik atau balik ke Allah Ta'ala di dalam satu hari 70 atau 100 kali. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, di dalam satu hari 100. Berarti boleh saya kasih angka khusus 100, 200, apa namanya ini 1000, 2000, silakan. Kamu semangat, ya silakan, tidak masalah. Tapi lebih afdal kamu apa itu bahasa Indonesia, istiqamah, rajin. Ini yang kita bilang sama murid-murid, kadang-kadang datang ke gurunya, kasih tahu guru saya lagi ini, bilang sama beliau, ayo baca istighfar 300 kali, baca tahlil, baca takbir, baca tasbih, baca Al-Quran sesuai penyakit orangnya. Ada berapa orang yang pikirannya kotor atau ini, bilang sama beliau ulang-ulang ayat sekian. Karena manfaatnya dia bisa, hati orangnya bisa tenang. Itu karena gurunya seperti dokter. Bisa tahu obatnya apa. Itu yang dari kemarin bilang harus kita punya guru. Juga beradab di hadapan guru kita. Jadi dari bicara ini, dari hikmah ini, lihat idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala bi wujudil adhkar wa adamu 'alaiha ma'atul imdad fala tastahqiranna minhu maulak. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala bi wujudil awrad. Jadi kapan bilang wirid? Fulan punya wirid Al-Quran. Setiap hari berapa? 3 juz. Ini wirid. Sudah namanya wirid. Setiap hari baca 3. 10 hari sudah selesai. 10 hari sudah selesai. 10 hari sudah selesai. Kemarin dapat video orang Sudan. Dari Sudan. Dia bilang 35 tahun belum pernah buka Al-Quran. Murajaah dari hafalannya. 35 tahun. Hafalannya sudah kuat. Bukan maksudnya menghina, oh tidak mau pegang Al-Quran. Tapi 30 tahun. Di setiap hari khatam. Di setiap 3 hari, maaf. Setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari. 35 tahun. Setiap hari. Kalau kita hitung di dalam 1 bulan. 1 bulan itu 10. Dalam 1 tahun. 10 kali ini 120. Ayo kali 35 tahun. Ya, luar biasa. Itu namanya wirid. Banyak yang bikin wirid untuk dia diri sendiri. Enggak ada yang bilang sama beliau wajib. Juga Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak wajib. Dia yang bikin wirid khusus. Jadi setiap hari. Kita sudah pernah bilang. Al-Imam Abdullah bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Tahir itu salah satu orang yang wiridnya aja itu. La ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah 25.000 bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 20 ya, 20.000. 20 ini luar biasa. Terus 25 dari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 25.000. Padahal dia ngajar, belajar. Dia guru, bukan orang biasa aja. Tapi mereka istiqamah. Istiqamah. Itu yang namanya wirid. Ya. Pasti setelah istiqamah seperti ini, ada perubahan di dalam hatinya, perubahan di dalam fisik orangnya. Ada berapa orang berubah wajahnya, cahayanya maksudnya. Kamu lihat wajahnya, ya ini kayak seperti magnet, bisa tarik kita ke Allah Ta'ala, bukan ke beliau. Ya kenapa? Karena dia banyak zikir. Ada berapa orang, kalau kamu duduk satu kita ketemu berapa orang. Kalau kita duduk sama beliau dapat faedah ilmu, ya saya rasanya dekat kepada Rasulullah, mau kenal Rasulullah lebih dari ini. Ini kenapa? Karena dia banyak salawat. Ada yang tahlil, ada yang ta'zim, ada yang ya Al-Quran.
Ada berapa orang kalau kamu duduk sama beliau, lihat orangnya aja. Kita lihat ada berapa teman kita atau guru-guru yang masih ada, masih hidup. Dia selalu baca Al-Quran. Di mobil kalau dia hadir majlis, pakai tablet. Selalu baca Al-Quran. Terus selalu. Kalau saya duduk sama beliau, ya saya semangat harus saya baca seperti fulan. Ini faedah atau mungkin bilang hasil kita duduk sama orang ahli ibadah. Bisa dapat. Otomatis ini lihat kita kalau kita ambil contoh duniawi aja. Contoh duniawi. Contoh duniawi, fulan kita duduk sama orang yang jual beli. Masya Allah setiap hari dapat 100, 200. Saya bilang, ya setelah saya duduk sama beliau bilang nanti saya buka seperti ini. Itu orang dunia. Juga orang akhirat sama. Kita sudah pernah, bukan kita pernah. Mungkin semuanya yang di sini sudah pernah duduk sama orang yang semangat Al-Quran atau baca Al-Quran atau zikir atau dia bilang ya saya mau jadi seperti si fulan. Itu faidat al-mujalasah. Sampai orang Arab bilang al-jalisu anis. Al-jalis anis. Yang duduk sama kamu itu bisa apa bahasa Indonesia? Minal mu'anasa itu saya jadi tenang karena ada temanin saya. Idza ra'aita abdan itu hamba-hamba Allah Ta'ala beda di bagian ini. Seperti tadi bilang, ada orang yang Allah Ta'ala buka sama beliau bacaan Al-Quran. Ada orang tahlil, ada orang tasbih, ada orang salat. Kita lihat berapa orang kalau kita pergi sama beliau atas safar. Bukan fardu. Tadi kita bilang fardu sudah. Tapi setelah salat fardu dia maghrib. Di antara maghrib dan isya. Berdiri salat. Terus. 2 rakaat. Setelah isya juga akhir malam dia suka salat. Duha. Masya Allah. Full. Setelah kalau ada waktu kesempatan. Itu ada berapa orang ya wiridnya dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Dia suka salat. Ada berapa orang tadi bilang Al-Quran. Ada berapa orang infak. Kita kalah di depannya. Padahal dia bukan kaya-kaya besar. Tapi yang datang dia langsung keluarin. Untuk orang miskin, untuk orang ini, untuk ini. Sampai kita bingung. Ini bagaimana bisa hidup seperti itu. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah bilang. Idza ra'aita abdan aqama Allah Ta'ala biwujudil awrad. Wa adamahu alaiha ma'atul al-imdad. Adamahu itu terus menerus. Fulan wiridnya 100 atau 300 bersalawat kepada Nabi. Tapi dia bulan pertama aja, habis itu mulai bolong-bolong ya kan. Itu yang susah, istiqamah yang namanya, tidak bisa istiqamah. Tapi kalau kamu lihat orangnya seperti itu, tadi bilang salatnya, ibadahnya, zikirnya, bacaannya, terus banyak setiap saat, sama istiqamah. Bukan 1 bulan aja, 2 bulan aja. Enggak, selalu. Dari waktu kamu kenal sama beliau, keadaannya seperti itu. Salat duha, salat qiyamul lail, salat nafilah, full. Dari waktu kamu kenal. Sampai sekarang sudah berapa? 20 tahun. Ini namanya id adamahu alaiha. Ma'atulil imdad. Imdad itu yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Kita pergi salat ini bukan dari kita sendiri. Dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Ini yang namanya imdad atau madad. Kullan numuddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kullan numuddu. Allah Ta'ala yang kasih karunia kepada hambanya sampai dia bisa salat, sampai dia bisa zikir, sampai bisa tambah yang tadi bilang. Itu namanya karunia dari Allah Ta'ala. Ya, maka jangan kamu menghina yang Allah Ta'ala beri kepada orangnya. Kalau kamu lihat orangnya seperti itu, dapat bantuan dari Allah Ta'ala sampai dia bisa baca Al-Quran tadi bilang, sampai dia bisa salat, sampai bisa infak, sampai bisa zakat, sampai bisa bantuan orang lain. Ya, jangan kamu menghina orang tersebut. Kenapa? Syekh, itu bukan menghina, tapi seperti kamu bilang ini karunia dari Allah Ta'ala, istiqamahnya, ibadahnya, zikirnya, tapi enggak ada di wajahnya. Saya lihat di wajahnya orang biasa. Ini salah. Itu bukan timbangan karena wajahnya. Allah Ta'ala yang terima. Tapi ada berapa orang yang muncul? Ya, ada berapa orang. Ada berapa orang salawat atau zikir atau ibadah. Tapi kamu ketemu sama beliau orang biasa. Seperti biasa. Tidak ada yang
yang beda-beda di dalam. Fala tastahqiranna ma manahahu maulak. Jangan menghina yang apa yang Allah Ta'ala kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Li'annaka lam tara alaihi sima al-arifin wala bahjatal muhibbin. Ini mungkin hijab di mata kamu. So, saya tidak lihat fulan ahli Al-Quran. Saya tidak lihat fulan ahli ibadah. Saya lihat tidak. Padahal kita lihat dia istiqamah ibadah, istiqamah salat, istiqamah baca Al-Quran. Tapi saya tidak lihat, ini mungkin masalah di mata saya. Harus saya pakai kacamata yang bisa lihat rahasia tersebut. Kadang-kadang saya ini lihat dua orang duduk. Fulan yang pakai kacamata, fulan tidak pakai. Ahlan. Fulan tidak pakai kacamata. Tak. Sini. Ya Allah, Zakaria datang dari pagi-pagi. Oke. Fulan tidak pakai kacamata, tapi dua-duanya duduk tidak bisa lihat. Fulan bisa lihat, fulan tidak bisa. Kenapa fulan bisa lihat, fulan tidak bisa lihat? Ya karena fulan matanya rusak, tidak bisa lihat. Fulan bisa lihat. Kadang-kadang rahasia ibadah, rahasia ta'ah, rahasia istiqamah sama. Masalahnya bukan di orangnya, masalahnya di saya. Mata saya masih pakai kacamata yang hitam, tidak lihat yang bagus. Masih lihat semuanya yang hitam. Ya harus kita usaha. Ini lihat lensa kacamata kalau mulai coret-coret itu tidak bisa lihat, kita ganti. Kita usaha beli baru. Cari model yang lebih afdal. Cari. Ini di fisik kita yang biasa. Juga untuk ibadah sama. Saya lihat fulan ahli ibadah, semuanya bilang ahli ibadah, tapi saya lihat orangnya biasa. Berarti ada sesuatu yang di dalam hati saya mungkin jadi wasilah atau jadi batas, tidak bisa lihat orangnya. La'annaka lam tara alaihi sima al-arifin wala bahjatal muhibbin falaula wird ma kana warid. Falaula wirdun ma kana warid. Karena karunia yang Allah Ta'ala kasih itu kepada orangnya, dia tidak bisa lanjut. Jadi kamu harus beradab atau harus adab di hadapan Allah Ta'ala. Yang kasih ini orangnya sampai jadi kuat, bisa ikut itu semuanya, bisa istiqamah dengan salat yang tadi bilang, bisa istiqamah dengan bacaan Al-Quran yang tadi bilang, zikir, tahlil, tasbih, itu dari mana? Dapat dari mana? Bantuannya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Ya, berarti kalau tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala, dia tidak bisa. Ya, Masya Allah. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini hikmah ini, idza ra'aita abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulak li'annaka lam tara 'alaihi sima al-'arifin wala bahjatul muhibbin falaula waridun ma kana warid. Kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih minta bantuan dari Allah Ta'ala. Masih minta bantuan dari Allah Ta'ala. Kalau dapat bantuan dari Allah Ta'ala, jangan kamu menghina bantuan tersebut. Kamu terima. Kalau terima, bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu dapat lagi atau tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Ja'alana Allah wa iyyakum minasy syakirin. Razaqana wa iyyakum fahmal yaqin wa ilmal yaqin wa haqqal yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.